Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 43030200054. Di sini saya akan meringkas materi di atas mengenai pengertian dan ruang lingkup akhlak tasawuf beserta tujuannya. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khalaqa, artinya perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik. Sedangkan menurut istilah, menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Pengertian tasawuf. Menurut bahasa, tasawuf berarti baris, sufi atau suci, supos. Tasawuf menurut bahasa juga diartikan sebagai sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Menurut istilah, tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memutuskan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruang lingkup akhlak tasawuf. Ruang lingkup tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antar roh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad atau bersatu dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sofisme baik pada agama Islam maupun di luarnya. Yang terakhir, tujuan mempelajari akhlak tasawuf. Secara umum, tujuan terpenting dari sufi adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Akan tetapi apabila diperhatikan karakteristik tasawuf secara umum, yaitu 1. Untuk membina aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Yang kedua, untuk maghfiratullah melalui penyikapan langsung atau metode al-kashif al-hijab. Yang ketiga, untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis, filosofis, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi dialog antara manusia dengan Tuhan, dan makna dekat yang ketiga adalah penyatuan manusia dengan Tuhan sehingga yang terjadi adalah monolog antara manusia yang telah menyatu dalam idorat Tuhan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 43030200054. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ringkasan materi mengenai berakhlak baik dengan pencipta dan lingkungan sekitar. Pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Mengetahui cara berakhlak yang baik terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa lainnya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya. Penerapan akhlak terhadap lingkungan merupakan perantai utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana yang akan mengancam tidak hanya pada jiwa tetapi juga harta, kehormatan, dan keturunan, bahkan agama. Karena alasan itulah tindakan mengantisipasi ancaman mutlak dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok. Mengetahui cara berakhlak yang baik
terhadap Sang Pencipta. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Khalik. Setidaknya ada 6 bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, diantaranya yaitu 1. Menaati segala perintah-perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ringkasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam qalbun. Yang pertama, qalbun mayit, yaitu hati yang mati, hati yang tidak bisa dinasihati lagi. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit namun ia masih bisa diobati, namun kadang-kadang sering terputus dalam keburukan. Yang ketiga, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat dan selalu keadaan baik, tapi juga kemungkinan akan menjadi tidak baik. Materi hari kelima yaitu tentang taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab taba, yatubu, taubatan, yang berarti kembali ke jalan yang benar. Secara istilah, taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepas segala ikatan penyimpangan yang pernah dilakukan, kemudian bertekad untuk melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah taubat di sini ada 5, yaitu yang pertama, dilakukan segera. Yang kedua, mengakui perbuatan apa yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menyesali kesalahan. Yang keempat, berjanji tidak mengulangi. Yang kelima, beramal soleh dengan sebenar-benarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dukiala dengan nomor 3030200054. Di sini saya akan mereview materi di atas tentang sabar. Sabar adalah mencegah dan menghalangi. Sabar untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk tidak merintih dan menghalangi tubuh agar tidak menyakiti diri ataupun orang lain. Menurut Syekh Muhammad bin Salih, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam maksiat, yaitu sabar dalam memerangi hawa nafsu dan sabar menjaga segala perbuatan yang membuat kita menjadi dosa. Yang ketiga, sabar saat ditimpa cobaan, yaitu sabar dalam menerima ujian, cobaan seperti kecelakaan, bencana alam, kematian seseorang, dan lain-lain. Di Al-Quran, sabar dibagi menjadi 6. Sabar yang pertama adalah sabar menerima cobaan hidup. Yang kedua, sabar dari hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Yang kelima, sabar dalam perang. Yang keenam, sabar dalam pergaulan. Mungkin cukup sekian dari reviewan saya.